terhindar dari informasi-informasi yang buruk. Tapi nggak semua orang sadar bahwa apa yang mereka konsumsi itu ternyata buruk. Justru malah sebagian besar mereka yang mengkonsumsi sosial media, yang sibuk bermain handphone, yang sibuk scroll sosial media berjam-jam, mereka lupa bahwa apa yang mereka temukan itu adalah sesuatu yang banyak kemudaratannya, banyak menimbulkan efek buruk pada diri mereka, khususnya informasi-informasi yang tidak pantas untuk didapatkan oleh seorang santri. Maaf ngomong, kalau misalnya di sosial media banyak banget nih konten-konten vulgar yang bisa dibilang semi terbuka, semi pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Santri, satu-satunya channel yang membahas semua hal seputar pesantren. Buat kalian yang pengen mau masuk pesantren, tapi nggak tahu informasi tentang dunia pesantren seperti apa, maka kalian telah menemukan video yang tepat karena semua hal akan kita bahas di sini secara detail dan mendalam. Tapi kalau misalnya belum ada apa yang ingin kalian bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk nantinya kita akan bahas di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas seputar kenapa masih banyak pesantren yang melarang santrinya untuk bawa HP. Tentunya ada alasan di balik semua itu. Kenapa pesantren masih melarang santrinya untuk membawa HP. Tapi ada juga nih sebagian pesantren yang sudah mulai mengadaptasi peraturan baru, sehingga ada sedikit kelonggaran terkait aturan bawa handphone ini. Seperti halnya boleh bawa HP asalkan kalian sudah jadi mahasantri, atau boleh bawa HP kalau sudah jadi pengurus, atau semua santri di pesantren boleh bawa HP asalkan mainnya di waktu libur, dan sebelum liburan atau ketika di hari biasa maka HP-nya dititipkan ke bagian keamanan atau ke pihak yang berwajib mengelola penyimpanan HP para santri. Di luar daripada itu, maka mereka tidak diperbolehkan untuk main HP. Alasan lainnya yaitu adalah supaya tidak lagi merepotkan pihak pengurus atau pihak ustadz ketika waktunya penelponan. Yang namanya handphone ustadz, handphone asrama, atau handphone pesantren terbatas jumlahnya. Nggak semua anak bisa memanfaatkan handphone pesantren di jam dan waktu yang bersamaan, sehingga pihak pesantren melonggarkan aturan santrinya boleh bawa HP supaya waktunya jam liburan, sehingga waktunya hari libur mereka bisa bebas menggunakan HP mereka untuk nelpon sama orang tua mereka atau keluarga mereka yang ada di rumah. Itu dia dua alasan besar yang sering kita temui di beberapa pesantren yang sudah membolehkan santrinya bawa HP. Tapi kenapa ya masih ada pesantren-pesantren yang tidak membolehkan santrinya bawa HP sama sekali? Ini yang akan kita bahas di video ini secara lebih lanjut. Yang pertama, alasannya itu adalah karena kekhawatiran akan lalai atau lupa. Yang namanya handphone, gawai atau smartphone yang kita pegang saat ini itu bisa menimbulkan kecanduan. Kalau sudah candu dalam bermain handphone, kita akan lupa akan segalanya. Biasanya nih di rumah ya, misalnya kita scroll sosial media, kita nggak sadar tuh kalau misalnya waktu scroll sosial media kita yang kita rasa cuma sebentar, paling 5-10 menit, ternyata itu sudah hampir 2 jam. Membuat kita lupa sama tugas-tugas kita di rumah, membuat kita lupa sama kegiatan yang mau kita lakukan, dan membuat kita jadi lebih males. Itulah alasan kenapa pihak pesantren sangat-sangat melarang santrinya untuk bawa HP. Ya walaupun di hari libur, tapi tetap santri di hari libur itu diharapkan bisa produktif, bukan malas-malesan. Kan kita di pesantren itu dididik untuk menjadi supaya lebih rajin, lebih telaten. Kalau sampai pesantren di hari libur kita tidak bisa memanfaatkan waktu libur kita untuk lebih produktif, ya sama aja. Itu dia alasan yang pertama kenapa pesantren masih melarang santrinya untuk bawa HP, supaya menghindari kelalaian para santrinya dalam melakukan aktivitas dan produktivitas saat libur. Terus alasan yang kedua yaitu mengurangi informasi buruk. Yang namanya smartphone kita, internet, sosial media yang kita mainkan, tidak bisa kita filter informasi apa yang bisa masuk ke dalam sosial media kita, ke dalam beranda sosial media kita. Informasi baik, informasi buruk, semuanya bisa kita terima begitu aja dengan sangat mudah. Syukur-syukur kalau kita bisa memfilter diri kita sendiri untuk terhindar dari informasi-informasi yang buruk. Tapi nggak semua orang sadar bahwa apa yang mereka konsumsi itu ternyata buruk. Justru malah sebagian besar mereka yang mengkonsumsi sosial media, yang sibuk bermain handphone, yang sibuk scroll sosial media berjam-jam, mereka lupa bahwa apa yang mereka temukan itu adalah sesuatu yang banyak kemudaratannya, banyak menimbulkan efek buruk pada diri mereka,
khususnya informasi-informasi yang tidak pantas untuk didapatkan oleh seorang santri. Maaf ngomong, kalau misalnya di sosial media banyak banget nih konten-konten vulgar yang bisa dibilang semi terbuka, semi pornografi, akan terkontaminasi otak dan pikirannya. Dan ini akan membuat mereka fokusnya akan pecah dan buyar. Udah hafalan susah-susah, lama, terus pas lagi setoran sering lupa. Ketika kita dikasih main HP, terus ngeliat informasi yang gak beres, yang jelek, yang buruk, yang menimbulkan efek kelupaan pada diri kita. Nah ini dia kenapa banyak pesantren yang masih melarang santrinya untuk bawa HP ke pesantren. Ya biar mereka fokus lah sama apa yang mereka kerjakan, sama apa yang mereka lagi usahakan di pesantren, sehingga bisa mereka mencapai tujuannya. Kalau semua santri sudah bisa mencapai tujuan yang mereka harapkan, ya pesantren juga akan membebaskan kok untuk para santrinya bisa bawa HP. Karena khawatirnya santri-santri baru 2 tahun, 3 tahun, apalagi baru 1 tahun, baru masuk pesantren sudah dibiasakan main HP, mereka akan susah untuk mengontrol diri mereka. Tapi kalau misalnya sudah bertahun-tahun di pesantren, bahkan sudah lulus sampai ngabdi, bahkan jadi ustadz, ya mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka konsumsi di sosial media itu haruslah yang baik-baik aja. Dan mereka bisa memfilter diri mereka sendiri untuk tidak mengkonsumsi hal-hal buruk yang ada dari smartphone mereka. Itu dia kenapa pesantren sangat-sangat melarang santrinya untuk bawa HP, apalagi khususnya santri baru, supaya mereka bisa belajar mengontrol diri mereka dulu, bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga yaitu adalah membiasakan hidup sosial. Kita di rumah, orang tua biasanya zaman sekarang itu anaknya itu selalu pulang sekolah masuk kamar main handphone, scroll sosial media atau main game bareng sama teman online-nya. Ya, kurang untuk bersosial di lingkungan sekitar rumahnya. Sangat-sangat disayangkan bukan? Ya kan? Nah, maka dari itu harapan orang tua masukin anaknya ke pesantren adalah supaya dia jadi punya jiwa interaksi sosial yang tinggi, yang baik, mampu berkomunikasi dengan orang banyak, sehingga jiwa sosial mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat. Nah, kalau misalnya pihak pesantren masih membolehkan santrinya untuk bawa HP ke pesantren, khawatirnya ketika hari libur, mereka tuh malah sibuk balas dendam sama sosial medianya. Jadi sibuk tuh pas lagi dikasih handphone, mereka ntar scroll TikTok lama-lama gitu. Dan ini akan menghambat proses pertumbuhan interaksi sosialnya mereka. Kalau pihak pesantren benar-benar 100% melarang santrinya untuk bawa handphone, nggak ada ruang nih untuk santri itu tertutup jiwa interaksinya. Justru malah sebaliknya, jiwa interaksi santri itu akan sangat-sangat terbuka. Itu tadi 3 alasan menurut saya soal kenapa masih banyak pesantren yang tidak membolehkan santrinya bawa HP. Ya kita boleh aja diskusi di kolom komentar. Kalian tim yang pro atau tim yang kontra soal aturan santri bawa HP ke pesantren? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.